Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Saputri Ramadhania Sarasmanpuro dengan NIM akhir 048 dari kelas Sistem Informasi A 2022. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Technopreneurship. Oke, langsung kita masuk ke daftar isinya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab pada materi kali ini. Nah, di sini yang pertama ada jelaskan apa perbedaan dari kewirausahaan dan technopreneurship. Yang kedua, jelaskan menurut Anda model bisnis yang tepat dan manfaat dari menerapkan model bisnis. Lalu yang ketiga, ada jelaskan menurut Anda keterkaitan antara peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Yang keempat, yaitu jelaskan menurut Anda bagaimana strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan technopreneurship. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai apa sih perbedaan dari kewirausahaan dan juga technopreneurship. Oke, dari segi definisi yang pertama, technopreneurship itu adalah proses menggabungkan antara kemampuan teknologi serta keterampilan wirausaha secara tidak langsung. Untuk memiliki kemampuan di dalam bidang technopreneurship ini, kita harus terlebih dahulu memahami kemampuan dalam bidang kewirausahaan. Sedangkan pengertian dari kewirausahaan sendiri adalah suatu usaha untuk menentukan atau mengembangkan, lalu kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Jadi sebenarnya technopreneurship ini tuh merupakan bagian dari kewirausahaan, tapi khusus di bagian teknologi. Lalu dari beberapa aspek ada beberapa perbedaan antara technopreneurship dan juga kewirausahaan. Yang pertama, technopreneurship itu lebih berfokus pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi teknologi dalam pengembangan produk atau layanan. Sedangkan kewirausahaan lebih luas dalam cakupannya dan tidak terbatas pada teknologi saja. Nah, kewirausahaan juga bisa mencakup berbagai jenis bisnis termasuk layanan, manufaktur, pertanian, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada kalau technopreneurship merupakan teknologi. Nah, teknologi ini adalah aspek kunci dari usaha tersebut. Nah, technopreneurship menggunakan teknologi sebagai alat utama dalam mengembangkan ide bisnis mereka. Sedangkan kewirausahaan, nah meskipun teknologi dapat digunakan dalam berbagai bidang bisnis, tapi tidak semua wirausaha harus memiliki fokus pada penggunaan teknologi tersebut. Lalu yang ketiga, technopreneurship mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi karena ketergantungan pada pengembangan teknologi yang mungkin belum teruji di pasar. Namun, potensi pengembaliannya juga sangat tinggi. Nah, sedangkan kewirausahaan, resiko dan potensi pengembalian mungkin lebih beragam, tergantung pada jenis bisnis dan pasar yang dituju. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai model bisnis yang tepat dan manfaat dari menerapkan model bisnis. Yang pertama, kita masuk ke pengertian model bisnis itu sendiri dulu, yaitu model bisnis adalah gambaran mengenai bagaimana usaha atau bisnis yang akan Anda lakukan. Nah, lingkup produk desain hingga strategi marketing tiap bisnis model itu berbeda satu sama lainnya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis model bisnis. Yang pertama ada subscription, yaitu pendapatan yang diterima dari langganan bulanan atau tahunan dari pengguna. Contohnya di sini ada aplikasi Netflix, Disney Hotstar, atau Viu, atau aplikasi-aplikasi streaming online lainnya. Lalu yang kedua ada manufaktur, yaitu di mana perusahaan menciptakan produk dari bahan mentah dan menjualnya secara langsung pada pelanggan. Contohnya di sini ada perusahaan Akasa Internasional dan juga Astra. Lalu yang ketiga ada franchise, yaitu jenis lisensi yang diterima satu pihak untuk akses pada pengetahuan, proses, dan brand bisnis tertentu. Mungkin kita udah sering lihat ini, seperti contohnya itu ada McDonald, Pizza Hut, KFC, dan lain-lain. Selanjutnya ada dropship. Jadi dropship ini adalah model bisnis yang memungkinkan penjual untuk membeli produk dari grosir dan mengirimkannya langsung ke pelanggan. Contohnya di sini ada Wayfair. Lalu selanjutnya yang kelima ada marketplace, yaitu struktur pasar berbasis internet yang digunakan untuk menarik pembeli dan juga penjual. Nah, contohnya di sini ada Airbnb dan juga eBay. Yang keenam ada freemium,
yaitu di mana perusahaan akan menawarkan layanan pelengkap dengan biaya tambahan kepada pelanggan. Contohnya di sini ada Spotify atau juga Canva misalnya. Dan yang terakhir yaitu ada building mode, yaitu di mana perusahaan mengemas barang atau layanan pelengkap dalam satu penawaran. Contohnya di sini ada Microsoft atau AT&T. Nah, jadi bagaimana sih kita menerapkan model bisnis yang tepat? Nah, model bisnis yang tepat sangat tergantung pada jenis bisnis, pasar target, dan juga tujuan perusahaannya. Namun, beberapa prinsip umum yang dapat dianggap sebagai landasan bagi model bisnis yang sukses adalah kesesuaian dengan pasar, keberlanjutan, diferensiasi, skalabilitas, dan fleksibilitas. Lalu apa aja sih manfaat dari menerapkan model bisnis yang tepat? Yang pertama yaitu peningkatan profitabilitas. Di mana model bisnis yang efisien dan efektif dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua ada keunggulan kompetitif. Dengan memiliki model bisnis yang unik dan berbeda dengan yang lainnya, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan mereka dari pesaing lainnya. Yang ketiga ada pertumbuhan bisnis, di mana model bisnis yang scalable memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang tanpa terlalu banyak hambatan atau risiko. Yang keempat, ada inovasi berkelanjutan. Dengan menerapkan model bisnis yang fleksibel, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan mendorong inovasi berkelanjutan dalam produk, layanan, dan juga proses bisnisnya. Yang terakhir yaitu pengalaman pelanggan yang baik. Model bisnis yang mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pelanggan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas dari referensi pelanggan. Terus yang pertanyaan ketiga nih, apa keterkaitan antara peranan technopreneurship dalam era digital dan juga revolusi industri 4.0? Jadi sebelum masuk nih, kita membahas dulu yaitu pengertian dari industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Jadi istilah industri 4.0 ini pertama kali digemakan pada Hanover Fair 4-8 April 2011. Nah, istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Revolusi industri sendiri itu adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan, lalu memberikan dampak yang luas pada kehidupan ekonomi. Jadi revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan menjadi digantikan oleh mesin proses transisi. Nah, ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Nah, apa sih keterkaitan technopreneurship dengan revolusi industri 4.0? Jadi, technopreneurship dan revolusi industri 4.0 memiliki keterkaitan erat yang memperkuat inovasi teknologi dalam era digital. Nah, technopreneurship memanfaatkan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan komputasi awan untuk menciptakan solusi bisnis yang lebih efisien, adaptif, dan terhubung secara luas. Mereka menggunakan data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengoptimalkan operasi, dan mengubah model bisnis menjadi lebih fleksibel dan scalable. Nah, dalam konteks revolusi industri 4.0, teknologi digital memfasilitasi keterhubungan yang luas antara perusahaan startup dan mitra lainnya dan mempercepat transformasi bisnis menuju ekosistem yang lebih terintegrasi dan inovatif. Nah, masuk ke pertanyaan yang terakhir. Jelaskan menurut Anda bagaimana strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan technopreneurship.
Oke, jadi kita masuk dulu, kita menjelaskan dulu mengenai apa sih arti dari pengembangan produk. Nah, pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan dan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilatih, maaf, hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Nah, bagaimana sih strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan technopreneurship? Nah, strategi pengembangan produk yang efektif dalam konteks technopreneurship melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar dan juga teknologi tentunya. Nah, inovasi berdasarkan kebutuhan pelanggan, iterasi, dan pengembangan keberlanjutan berdasarkan umpan balik pelanggan, pemanfaatan teknologi terbaru, kemitraan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, serta fokus yang kuat pada pengalaman pengguna, maaf. Dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut, technopreneurs dapat menciptakan produk yang inovatif, relevan, dan memenuhi kebutuhan pasar dengan baik, dan memungkinkan mereka untuk meraih kesuksesan dalam era technopreneurship yang sekarang ini sedang berkembang pesat. Baik, sekian presentasi atau penyampaian materi dari saya mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Technopreneurship. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.